Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini di studio kita telah kehadiran seorang guru inovatif yang cantik dari sekolah SMK Negeri 3 Palembang. Inovasinya mengenai Kebo Gasega School Marketer Minuman Sehat Min. Minuman Sehat Min ini seperti yang kita ketahui di masa pandemik ini banyak sekali bermunculan minuman-minuman herbal ya. Nah, akan kita tanyakan langsung ke narasumber apa kelebihan dari minuman Min inovasi dari narasumber kita hari ini. Halo Ibu Eni Trianti. Halo, selamat. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan ya Bu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu ini kan inovasinya mengenai minuman sehat Min ya Bu ya. Ya, teh Min. Iya, mungkin nanti bisa diceritakan sedikit Ibu kepada pemirsa di rumah latar belakang yang melatar belakangi sehingga Ibu berkeinginan menciptakan minuman Min ini Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tanti. Latar belakang kami dari SMK Negeri 3 Palembang ini yang dikepala sekolahkan oleh Ibu Rusmina SHMSI. Pertama kami mempunyai lahan yang besar di belakang, lahan hidroponik yang dikelola oleh tim lingkungan dan hidroponik SMK Negeri 3 Palembang. Lahan tersebut digunakan untuk media pembelajaran anak-anak dalam berwirausaha dan berbisnis. Khususnya kami dari SMK Negeri 3 Palembang ini bidang bisnis dan manajemen. Kemudian di sana kami menanam bersama anak-anak, memproduksi awalnya sayuran hidroponik. Kemudian kami melihat peluang bisnis di sini selain sayur-sayuran hidroponik yang tentunya lebih renyah, lebih sehat dan tanpa pestisida. Kami berinovasi ingin mengembangkan banyaknya peminat tanaman Min awalnya. Karena pada awal itu kami sering ikut pameran, kemudian banyaknya peminat teh Min, kemudian kesehatan. Sekarang masyarakat lebih mengutamakan kesehatan. Dari dulu juga kami melihat peluang bisnis tersebut, sehingga dengan besarnya lahan yang ada di SMK Negeri 3 Palembang, kami memanfaatkan tanaman Min menjadi teh Min. Jadi seperti itu. Baik nih pemirsa di rumah, mungkin siswa-siswanya sedang nonton juga nih Ibu ya di rumah. Ibu gurunya lagi diwawancara nih di podcast One Day One Innovation. Ini jadi berawal dari pemanfaatan lahan sekolah ya Bu ya, yang letaknya di belakang sekolah, kemudian ditanami dengan sistem hidroponik ya Bu ya, sistem hidroponik. Penanamannya. Mungkin di sana berbagai macam jenis tanaman ya Bu ya, tidak hanya tanaman Min ini tadi saja yang ditanam ya. Cuma karena mungkin di era pandemik ini teh Min beraroma Min atau rasa Min sedang diminati karena kan berbau herbal ya Bu ya. Nah, jadi muncul ide untuk menciptakan teh Min ini tadi ya Bu ya. Di sini Ibu bekerja sendiri atau ada timnya nih Bu di sekolah? Kami di sini bekerja sama dalam satu tim lingkungan sekolah. Tentunya saya bersama teman-teman semuanya menjadi pengurus hidroponik Kebo Gasega tadi, kebun hidroponik dan tanaman obat-obatan keluarga SMK Negeri 3 Palembang. Seperti itu. Nah Bu, boleh tahu tidak Bu, cara pembuatannya sendiri dari teh Min ini seperti apa? Boleh. Ini boleh saya ambil ya? Boleh Bu, silakan. Jadi sebenarnya mudah membuat teh Min kesehatan itu. Pertama kita tentunya lebih memperhatikan bagaimana cara menanamnya lewat sistem hidroponik ya. Seperti kita ketahui kalau hidro itu berarti air, lewat air dengan pipa-pipa yang ada di sekolah. Lubangnya sekitar 2.500.
kita tanam, langsung kita ambil stek dari tanaman mintnya seperti ini. Ini contoh Kita tanamannya potong ya. dari sini, dilebihkan sedikit agar dia bisa tumbuh kembali. Nah, kita potong, kita tanam saja sekitar, kita memakai net pot atau bisa memakai media rock wool juga. Tapi sebenarnya ini paling gampang, tinggal diletakkan saja ke dalam net potnya. Kemudian tunggu sampai 3-4 hari akan segar kembali tanaman tadi. Udah ada tunas-tunas yang baru ya. Dengan sistem hidroponik. Tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu media airnya, ya, airnya yang di dalam tandon masing-masing instalasi. Kemudian kita kalau untuk minggu pertama itu katakanlah sekitar memakai pupuk AB mix, ya. Sekitar 100 ppm saja yang harus diukur. Media tanamnya kita perhatikan jangan sampai ada jamur, kemudian airnya pH-nya tidak tinggi, kemudian baru kita langsung stack. Bisa juga langsung dengan rock wool. Kemudian perlu diperhatikan juga sirkulasi udaranya, kemudian panas matahari dari pagi sampai sore harus penuh karena itu mempengaruhi pertumbuhannya segarnya ya. tanaman, ya. Kemudian dengan AB mix tadi pupuknya, kemudian seperti itu. Kalau sudah sekitar panen sekitar 1-25 hari bisa kita panen, yang dipangkas tadi ujung-ujungnya. Kemudian kita keringkan, misalnya masih panjang-panjang seperti itu ya. Kita cuci dulu dengan air mengalir, pastikan tidak ada hama yang hinggap di daun mint tersebut. Jadi kita sortir dulu ya Bu ya, tanamannya sendiri ya. Kemudian kita cuci air bersih, kemudian kita keringkan, angin-anginkan sampai kering, baru kita angin-anginkan lagi, kita keringkan di bawah terik matahari tapi jangan terlalu langsung. Nah, di sini juga kami punya alat khusus untuk seperti oven, seperti oven tapi tidak memakai kompor, ya, yang ditutup, terlebih dahulu digunting-gunting dulu, dicacah sampai seperti ini, ya. Kemudian kita diamkan, kita jemur sekitar seminggu 1-7 hari atau bisa lebih tergantung cuaca. Semakin panas cuaca itu semakin cepat kering. Ya. Nah, kita pastikan dulu, kita bolak-balik, tetap harus dilihat. Kita keringkan, kita anginkan bisa dengan alat yang seperti oven tadi khusus, di bawah terik matahari bisa, tetapi harus dicek, jangan sampai ada jamur yang menempel. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara pembuatannya ya Bu ya. Nah, ini kan tadi ada oven ya Bu ya, yang digunakan ovennya tanpa bahan bakar ya. Ini buat sendiri dari siswanya untuk alat ovennya itu sendiri? Dibuat sendiri? Kita memang beli khusus untuk alat tersebut. Jadi dia pemanasannya melalui cahaya sinar matahari ya Bu ya. Baik, ini kan tadi kita sudah dengarkan nih pemirsa di rumah untuk cara mulai ilmu yang kita dapatkan mulai dari cara menanam hidroponiknya tadi ya, sudah Ibu jelaskan sampai mendapatlah teh kering seperti itu ya Bu. Nah, teh kering ini murni daun mint ya Bu ya, jadi benar-benar minuman herbal tanpa tambahan apalagi zat pengawet ya Bu ya. Tidak. Cara seduhnya seperti biasa, kita seduh lalu kita saring ya Bu ya. Ya, cara seduh seperti seduh teh biasa. Teh biasa ya. Boleh ditambahkan lemon, lebih sedap ditambahkan lemon, gula sesuai selera ya. Baik. Kalau manfaatnya sendiri dari minum teh mint ini apa Ibu? Iya, manfaatnya sendiri teh mint ini adalah untuk antioksidan, kemudian sifat antibakteri daun mint baik untuk kesehatan mulut dan meredakan batuk, kemudian melegakan pernapasan. Ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas sehingga dapat mencegah pertumbuhan kanker, dan mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin D dan vitamin E, dan juga kalsium dan juga fosfor yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi sangat lengkap ini pemirsa di rumah ya untuk manfaatnya sendiri, apalagi seperti sekarang ini ya Bu ya, di era pandemi seperti ini kita membutuhkan minuman-minuman yang menyehatkan tubuh kita dan meningkatkan imun kita sendiri ya Bu ya. Betul sekali. Baik, ini Bu dalam membuat ini apakah ada hambatan-hambatan? Kalau hambatan paling kita harus memperhatikan hamanya saja seperti itu. Selain itu juga cuaca. Cuaca yang karena penjemuran itu tadi tidak ya bisa mendukung keringnya mint tersebut. Betul. Kalau boleh tahu nih masa simpan atau expirednya sendiri berapa lama nih Bu? Kalau expire-nya karena kita masih produk rumahan sekolah, sekitar
6 bulan. 6 Kita bulan. tutup di dalam toples yang rapat seperti itu. Oke, jadi dia harus kedap udara ya Bu ya, Iya, untuk kedap penyimpanannya udara. sendiri. Betul sekali. Terhindar dari kelembapan ya. Iya. Mungkin pemirsa ingin tahu nih Bu, jika sudah membeli ini, mereka menyimpannya, untuk tanda-tanda yang timbul kalau tehnya tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan, apa nih Bu yang muncul? Biasanya Secara ada visualnya. jamur putih-putih seperti itu. Oh begitu, berarti sudah tidak layak lagi untuk Iya. dikonsumsi ya Bu ya. Iya, Nah pemirsa, ini sangat menarik sekali, apalagi ini terlihat cantik sekali nih Bu ya. Ini kan ada tulisan daun mint Daun 10.000. mint. Jadi Iya, ini di waktu sekolah itu ini, pameran, ya. apakah selain tehnya sendiri yang dijual Ibu, apakah juga menjual tanaman, bibit atau yang lainnya nih Bu? Ya, dari kita juga sekolah. menjual bibit tanaman mintnya seperti ini. Kalau misalnya agak lebih kecil dari ini 10.000. Kita juga sering menjualnya di pameran. Dengan online anak-anak, ada melalui Teva juga ada di sekolah seperti itu, Teaching Factory Outlet. Jadi siswanya juga sudah belajar entrepreneurship ya Bu Iya, ya, betul sudah sekali. diajarkan bagaimana caranya berjualan atau menjadi pengusaha ya Bu ya. Nah baik, ini kan sudah diaplikasikan di Seduh Teh tadi Bu, ini peminatnya sudah cukup banyak tidak Bu? Lumayan Sebagai cukup pembelinya. banyak. Kalau kita ikut pameran, sering ikut pameran itu habis terus, terutama teh mintnya. Teh mint ini. Iya, banyak peminatnya. Nah, bagi pemirsa yang minat nih Bu, di rumah berapa sih Bu harga satu sachet, satu kemasan ini Bu? Iya. Kalau teh mint ini sekitar 20.000. Bisa Iya, didapatkan sampai di 25.000 dengan berat, kalau yang 20.000 ini 28 gram. Oh, udah beratnya 28 gram ya Bu ya. Baik, ini bisa didapatkan di sekolah langsung atau di media sosial ya Bu ya? Bisa di Atau- media sosial, ada Instagramnya, Ada itu juga Instagramnya. Keboga Sega. Atau nih bagi sahabat inovasi di rumah yang membutuhkan info lebih lanjut, mungkin bisa leave comment di channel YouTube kita ini ya Bu ya. Nanti bisa langsung kita tanyakan ke Ibu langsung ya Bu ya, ke Ibu Eni langsung. Nah Bu, di sini ada pesan tidak nih Bu untuk para siswa-siswa di rumah? Apakah tetap terus berinovasi, menjadi entrepreneurship? Mungkin silakan Ibu. Pesan saya hanya satu saja, jangan putus semangat, tetap kreatif dan berinovasi ya, walaupun masa pandemi, karena peluang bisnis itu sangat besar. Ya, asalkan ada kemampuan dari kita, ada kreativitas dari kita untuk tetap berinovasi, apalagi untuk anak-anak sekolah SMK khususnya untuk bidang bisnis dan manajemen seperti itu. Jadi tamat sekolah sudah siap nih Bu ya ke dunia luar dalam entrepreneurship-nya Ya, sudah ada nih Bu ya, entrepreneurship. ditumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya sendiri. Nah Bu, mungkin ada harapan nih Bu kepada pemerintah Harapannya seperti itu tadi, tetap mensupport ya Bu ya. tetap mensupport SMK terutama untuk berinovasi, menciptakan jiwa entrepreneurship anak-anak didik kita, walaupun masa pandemi seperti ini, seperti itu. Meskipun di masa pandemi tetap bisa memiliki jiwa entrepreneurship, karena kan di era digital seperti ini pemirsa ya bisa tetap berjualan ya Bu ya secara digital, jadi tetap bisa berinovasi tentunya. Nah, satu lagi nih Bu, kan ini yang mengelola school marketernya ini sendiri siswa langsung atau bagaimana Bu? Ya, sebenarnya school marketer ini lagi Lagi dibangun? dibangun seperti itu, dengan anak-anak. Ada di sekolah kami ada Teva dan tentunya ada tim Pak Farid Yuliadi. Oke, jadi siswanya terus dibina ya Bu ya, selain di mata pelajaran sekolah secara hard skill-nya, jadi soft skill-nya juga terus ditingkatkan tentunya ya Bu ya. Baik, ini terima kasih sekali ya Bu ya sudah hadir dan berbagi inovasi bersama kami di sini di podcast One Day One Inovasi. One Day One Innovation sangat bermanfaat sekali nih Bu bagi kami di sini dan pemirsa di rumah, apalagi bagi siswa-siswa SMK nih Bu yang siap terjun ke dunia kerja setelah lulus sekolah. Baik pemirsa, di mana saja, kapan saja kita tetap terus bisa berinovasi tentunya, meskipun di daerah pandemi seperti ini tidak perlu hal yang besar, cukup hal yang kecil dengan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Baik, kalau begitu jangan lupa
kita mempunyai jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.